Shalom, semangat pagi. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kemarin saya bercerita bagaimana kami pernah merasakan dibawa kesasar oleh Google Map. Saya tidak tahu mengapa seharusnya tepat, karena sampai hari ini pun kami masih memakai Google Map sebagai panduan jalan. Nah, saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya tidak tahu itu kenapa. Mungkin saja ada yang memasukkan nama yang sama tetapi tempat yang berbeda. Nah, saudaraku yang saya kasihi, apakah itu juga ada hacker? Saya juga tidak mengerti. Yang tahu pasti orang-orang Google. Itu beberapa tahun yang lalu. Berharap di tahun-tahun yang akan datang ini sudah diperbaiki dan sudah tepat jalannya. Nah, saudara yang saya kasihi, saya tidak bercerita itu karena saya sampai hari ini masih menggunakan Google Map untuk panduan jalan. Karena saya merasa diuntungkan, tidak harus banyak bertanya ke sana kemari, saya diarahkan jalan yang seringkali tepat pada sasarannya. Nah, saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada aplikasi yang kita tahu ini sangat menolong. Apalagi di Jakarta, di Indonesia ada peraturan ganjil genap. Demikian juga dengan jalan, kita bisa memilih apakah kita melalui jalan biasa atau jalan tol. Waktunya kita bisa pertimbangkan. Kadang-kadang bisa jadi tidak harus lewat jalan tol, tetapi jalan biasa dengan waktu yang selisih sedikit, bahkan kadang-kadang bisa lebih cepat jalan biasa. Nah, saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini hanya menolong saudara dan saya menemukan arah yang lebih tepat sesuai dengan keinginan kita, mengejar waktu yang ada, melihat peluang-peluang yang ada, apakah jalan itu macet atau tidak, sehingga mungkin saja waktunya molor. Dan bahkan kita sudah dapat melihat saat-saat ini Google Map bisa memastikan apakah ada kecelakaan di jalan, atau ada halangan di jalan sehingga kita akhirnya waktunya bisa molor lebih lama lagi. Ada prediksi-prediksi yang sangat luar biasa. Nah, saudara yang saya kasih, itu baru Google Map. Namun ada satu yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa sesungguhnya yang membuat kita bahagia bukan saja kita mendapat arah yang tepat, diarahkan yang tepat ketika kita ingin menuju sasaran tujuan dari perjalanan kita. Ada yang lebih dari hanya perjalanan dunia ini, yaitu perjalanan bagaimana kita sesudah kematian, di mana saudara dan saya akhirnya tidak merasa takut di dalam menghadapi situasi masa yang akan datang. Kita tahu bersama-sama bahwa ada yang memandu saudara supaya kita hidup tidak hanya untuk tujuan yang jelas untuk masa yang akan datang, tetapi saat hari ini juga atau besok saudara, atau kemudian hari saat yang akan datang, kita dipandu menurut jalan yang diarahkan Tuhan supaya kita jalan yang tepat dan sangat bermanfaat, bukan hanya bagi diri sendiri tetapi juga bagi orang lain. Saudara yang saya kasihi, tepat kalau Mazmur 119 ayat 1 sampai dengan 3 mengatakan demikian, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidupnya menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidupnya menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan adalah jalan untuk jalan kehidupan kita yang mengarahkan ke tempat tujuan dari segala tujuan kehidupan saudara dan saya. Mari saudaraku yang saya kasihi, jangan tinggalkan kita merenungkan firman Tuhan, menghayati firman Tuhan, menghafal bagian-bagian tertentu dari firman Tuhan. Itu mungkin saudara tidak bisa menghafal semuanya, tetapi saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan, biarkan firman Tuhan itu hidup dan berkuasa dalam hidup saudara, yang akan menuntun saudara, mengarahkan saudara kepada tujuan yang tepat di dalam kehidupan di dunia ini maupun kehidupan yang akan datang. Semangat pagi, Tuhan Yesus memberkati.